perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi. Dan fakultas yang saya pilih adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan prodi yang saya jalani saat ini adalah prodi manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Surat Al-Anfal merupakan surat ke-8 dalam Al-Quran. Surat ini diturunkan di kota Mekah, Madinah, dan tergolong ke dalam surat Madaniyah. Asbabun nuzul surat Al-Anfal diawali dengan adanya perang besar pada tahun kedua Hijriah, dijelaskan dalam tafsir Kemenak atau Kementerian Agama. Pada ayat pertama surat ini, kaum mukmin berhasil meraih kemenangan yang gemilang ketika terjadi perang Badar besar antara kaum mukmin dan pasukan musyrik. Harta rampasan yang diperoleh cukup melimpah. Hal tersebut menimbulkan perselisihan di antara mukmin terkait pembagian harta rampasan. Para sahabat kemudian menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berkatalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa harta rampasan adalah milik Allah dan Rasul. Maka dari itu Rasul akan membagikan berdasarkan ketentuan Allah. Allah berkali-kali menyebut dan menyeru orang-orang beriman dalam Al-Quran. Namun mungkin masih ada yang bertanya, sebenarnya bagaimana ciri-ciri orang beriman itu? Al-Quran pula yang menjawabnya di dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Dalam ayat itu Allah menyebut ciri-ciri orang beriman dengan sangat gamblang. Nah, berikut ini merupakan surat Al-Anfal ayat 2 terjemahannya, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ayat 3, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat yang keempat, itulah orang-orang yang beriman, dengan sebenar-benarnya mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Jadi, ciri-ciri orang beriman menurut Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2-4 tersebut antara lain bergetar hatinya ketika disebut nama Allah. Yang kedua, mendirikan sholat, dan yang ketiga, berinfak. Dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Jadi, kandungan Quran surat Al-Anfal ayat 2-4 secara umum, isi kandungan surat Al-Anfal adalah tentang perang yang meliputi hukum pembagian harta rampasan hingga strategi perang. Itu secara umum yang sudah dijelaskan tadi di awal dengan saya. Kemudian, selain itu, surat Al-Anfal juga mengisahkan tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala kuasanya. Ciri-ciri orang mukmin itu sebagaimana firman-Nya, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada mereka lah mereka bertawakal. Itu merupakan isi kandungan Quran surat Anfal yang sudah saya jelaskan, juga itu berada di terjemahan arti dari surat tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan orang-orang beriman adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keagungan dan kemuliaannya. Karena itulah ketika ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu mengenai keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman dan kekuatannya, mereka merasa ngeri dan bergetarlah hati mereka. Dan ketika dibacakan ayat-ayat mengenai kemurahan, kasih sayang, rahmat, dan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka merasakan ketentraman dalam diri mereka dan bertambahlah keimanan mereka.
Orang-orang yang beriman itu mereka bersenantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan apapun, dan mereka menggantungkan diri kepadanya mengenai segala urusan dalam hidupnya. Karena semua yang ada di dunia ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata atau kata yang kurang tepat, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.